Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi dalam kelas sekolah minggu kita hari ini. Hari ini kita masuk di pelajaran kedua. Ya. Judulnya Aku Mau Memberi. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu untuk mulai sekolah minggu kita ya. Kita nyanyikan satu lagu judulnya Oh Sukacitaku, karena kita mau bersukacita bersama-sama walaupun kita di rumah kita masing-masing ya. Oh Sukacitaku kita akan nyanyikan 2 kali. Pakai gerakan ya. Jadi semuanya berdiri. Yuk. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu untuk mulai acara kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini dan boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di rumah. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar dalam kelas sekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami. Walaupun kami tidak saling berjumpa, namun kami boleh belajar bersama Tuhan. Terima kasih Engkau memimpin acara sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita masih akan terus menyanyi satu lagu lagi sebelum kita baca firman Tuhan ya, baca Alkitab yang menjadi pelajaran kita hari ini. Mungkin disiapkan dulu dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Nah, bacaan Alkitab kita Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Kita nyanyi dulu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Semua pasti bisa. Dan kita masih terus menyanyi dengan gerakan ya, supaya badannya nggak kaku. Oke, yuk kita nyanyikan 2 kali. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kemuliaan
bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Kita baca bersama-sama ya. Monika akan membaca dari sini, semuanya baca dengan Alkitabnya masing-masing. Kita mulai di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kita akan menyimak cerita Alkitab dalam sekolah minggu kita hari ini. Menyimak cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Bu Monik mau perkenalkan, Bu Monik punya teman hari ini. Nah, siapakah temannya Bu Monik? Coba kita lihat. Halo, ayo ke sini. Halo, halo. Kita kasih nama siapa ya teman kita kali ini? Lili saja ya. Halo Lili. Halo Bu Monik. Tuh kasih salam sama teman-teman semua ya. Halo teman-teman. Apa kabar? Teman Bu Monik yang baru, Lili akan menemani Bu Monik dalam cerita Alkitab kita pagi ini. Nah, Bu Monik mau tanya nih sama Lili. Apa Bu? Nah, kalau Lili punya makanan, kemudian punya teman yang nggak bawa makanan, Lili mau makan sendiri nggak ya? Kira-kira dimakan nggak ya teman-teman? Sebentar, Lili mau panggil temennya Lili lagi. Oh, Lili punya teman? Punya ya. Nah, ayo sini. Halo, namaku Lilo. Jadi ada Lili, ada Lilo di sini ya. Nah, Lili dan Lilo, apakah kalian suka berbagi makanan? Tadi Bu Monik tanya sama Lili, Lili mau tanya sama Lilo. Tanya apa sih? Nah, pertanyaannya, kalau Lili punya makanan tapi Lilo nggak bawa makanan, kira-kira Lili mau makan sendiri nggak ya Lilo? Makan nggak ya? Gimana Lili? Aku bingung. Tapi kalau Lilo nggak makan gimana ya? Ya terserah kamu. Kamu mau makan sendiri atau kamu mau bagi? Aku mau bagi aja deh Bu Monik. Oke, gimana Lilo? Wah, terima kasih. Jadinya punya makanan bersama-sama dimakannya ya, dimakan bareng. Nah, itu juga cerita Alkitab kita hari ini. Lili dan Lilo perhatikan ya. Oke, cerita Alkitab kita hari ini bercerita tentang jemaat mula-mula, lanjutan dari cerita minggu lalu ya. Cerita minggu lalu, jemaat Kristen awal itu mereka bertumbuh bersama, mereka menjadi semakin besar karena mereka berkumpul bersama-sama, selalu setia beribadah di rumah masing-masing, sama seperti kita pada saat ini. Nah, bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi menceritakan bahwa jemaat mula-mula itu, orang Kristen pada mula-mula tidak sama. Ada perempuan kayak Lili, ada laki-laki kayak Lilo, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kulitnya hitam, ada
ada juga yang kulitnya putih atau kuning atau coklat. Tidak ada yang sama, semuanya berbeda-beda. Tapi di cerita Alkitab yang kita baca tadi menyatakan bahwa tidak ada yang sombong. Ya, kita baca tadi ya, kita sudah membaca. Namanya siapa? Yusuf yang disebut Barnabas, itu salah satu tokohnya ya. Di situ dikatakan bahwa Yusuf itu punya tanah, punya rumah. Tapi terus apa yang dilakukan? Apa tadi Lilo? Dijual kayaknya ya. Iya. Nah, Yusuf ini menjual tanahnya, menjual rumahnya, kemudian uangnya diserahkan pada para rasul untuk dibagi-bagi. Jadi, jemaat pada waktu itu tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelebihan, karena semuanya dibagi sama rata sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, di gereja kita sebenarnya seperti itu juga loh. Kalau adik-adik perhatikan, kalau ada perjamuan kasih, kalau ada kebaktian tukar mimbar, ada pendeta yang datang, ibu-ibu kan selalu bawa makanan itu, masing-masing bawa makanan, terus kita makan bareng-bareng. Kita kebagian yang makan aja ya adik-adik ya. Kita semua bagian yang makan, ibu-ibu yang masak, yang bawa, nanti kakak-kakak yang besar yang cuci piring, kita main-main sama makan gitu ya. Nah, itu namanya berbagi, mau memberi ya. Nah, demikian juga dengan kita. Saat ini firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada kita untuk selalu rela memberi apapun yang kita miliki. Nggak perlu yang mahal-mahal gitu ya, nggak perlu yang mahal-mahal. Nah, apa yang bisa kita bagi untuk teman kita? Kalau kita punya makanan, kita bagi. Ketika kita lihat teman kita, oh kamu nggak bisa mewarnai, aku punya warna, yuk mewarnai bareng. Nah, itu berbagi, itu memberi, itu mengasihi teman ya, sama kayak Lili dan Lilo tadi. Wah, aku juga mau memberi loh Bu. Memberi apa Lilo? Sebentar ya Bu. Hei, ini aku punya kado. Untuk siapa itu? Untuk Lili. Terima kasih banyak Lilo. Nah, ini ya, tidak harus memberi yang mewah-mewah, tetapi mau memberi. Seperti apa? Kita lihat video. First piece of it. Sudah mendengarkan cerita Alkitab kita pada pagi hari ini, dan kita belajar seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, bahwa jemaat mula-mula pada waktu itu rela untuk berbagi, mereka saling mengasihi supaya tidak ada seorang pun yang kekurangan. Nah, jadi kita perlu belajar untuk memberi ya, saling memberi, saling mengasihi, sama seperti yang ada di ayat hafalan masing-masing. Karena setiap kelas beda-beda ayat hafalannya, nanti dihafalkan di rumah, dikirimkan di grup ya, ayat hafalan masing-masing, semua menghafalkan ayat dari pelajaran yang kedua hari ini. Nah, kita mau mengakhiri pelajaran kita, sekolah minggu kita, dengan satu lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita akan nyanyikan 2 kali sebelum kita berdoa untuk menutup kelas kita hari ini.
kelas kita hari ini. Tuhan Yesus, bersyukur, kami berterima kasih Tuhan karena hari ini kami belajar untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Teman-teman kami, baik yang ada di kelas sekolah minggu ini, saudara-saudara kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami juga terus mengingat teman-teman sekolah kami, biarlah kami boleh terus mengasihi mereka dengan tetap mendoakan mereka. Kami juga ingin terus berbagi karena Engkau mengajarkan kami untuk bisa saling berbagi dan memberi dalam segala hal yang kami punya Tuhan. Kami mau mengakhiri kelas kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami supaya sepanjang minggu ini Engkau melindungi kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Engkau juga menolong orang tua kami ketika mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi.